Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas salah satu materi UTBK. Materi ini biasanya menanyakan panjang suatu bagian dari segitiga. Kadang-kadang juga bangun segi yang lain. Lalu diberikan biasanya dua pernyataan. Lalu kita disuruh menganalisis apakah pernyataan satu cukup, apakah pernyataan dua cukup, ataukah salah satu saja, ataukah harus kedua-duanya. Tipe soal ini kadang-kadang cukup sulit, tapi sebenarnya bisa kita kerjakan asal kita berlatih dengan tekun. Kita coba ya. Nah, mari kita lihat soal ini. Pada segitiga siku-siku ABC, AC7, nah ditanya garis tinggi CD. Nah, putuskan pernyataan 1, 2 cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini kita mau mengulang dulu ya rumus-rumus apa yang kita butuhkan dalam segitiga. Jadi kita angkat dulu soal ini. Oke, yang pertama review rumus-rumus segitiga. Yang pertama Pythagoras. Kita sudah menguasai waktu itu di SMP ya. Pythagoras itu yang dipentingkan itu sisi miringnya. Jadi ini ada sisi siku-siku, lalu miringnya berarti yang si AB. Untuk soal ini, jadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Sebenarnya ada banyak Pythagoras ya. Misalnya kita bisa lihat segitiga ini salah satunya saja. Lalu bagaimana luas segitiga? Oh, kita juga sudah jago dulu ya di SMP. Luas itu setengah alas kali tinggi. Berarti kalau di soal ini misalnya nih, setengah alasnya mau AB, boleh tingginya berarti CD. Tapi bisa juga ya luasnya itu kalau saya pikirkan alasnya mau AC, boleh berarti tingginya BC. Lalu dua-dua ini bisa ya kita samakan. Nah, jadi kalau salah satu butuh, kita pakai persamaan ini. Lalu kita juga butuh namanya rumus air mancur. Nah, air mancur itu saya ngapalnya gini. Pertama mulainya dari pojokan yang siku-siku. Nah, lalu mulai mancur. Nah, misalnya segitiga yang ini saya balikin. Nah, siku-siku di sini ya ada begini ya. Nah, mulai dari pojokan. Nah, saya umpama saja yang ininya C-nya ya. Ini digulingin berarti di sininya B-nya, di sini A-nya. Yang pertama kalau saya mulai dari sini. Nah, pojokan siku-siku. Nah, mancur ke sini lalu ke sini. Nah, mulai mancurnya dari sini. Jadi ini D-nya ya. Jadi ditulis rumusnya CB kuadrat sama dengan BD dikali BA. Yang kedua masih sama di sini BCDA. Kalau saya mancurnya lewat bawah gimana? Ini ke sini. Nah, berarti dari A ini ke sebelah sini. Jadi CA kuadrat sama dengan AD dikali AB. Satu lagi. Di sini BCDA. Kita mulai dari tengah ke sini ya, pojokan siku-siku mancur dari sini ke sini. Jadi CD kuadrat sama dengan DB dikali DA. Nah, kita sudah review. Sekarang kita coba jawab ya. Nah, soal tadi dikasih tahu jika AC 7. Nah, pernyataan pertama BD 3. Jadi di sini 3. Bisa nggak kita hitung CD? Nah, yang pertama itu kalau kita lihat ini pojokan siku-siku ya. Nah, pojokan siku-siku kalau saya pakai rumus air mancur berarti dari sini lalu mancur sini, mancur sebelah sini. Kalau gitu ya, Ade bisa hitung.
ya, pakai rumus air mancur, nanti bisa ketemu AD nih. Nah, sebenarnya kita tidak perlu hitung sampai ketemu angkanya, ya. Nah, lalu kalau AD bisa hitung, berikutnya bisa hitung CD ya. Bisa hitung CD pakai Pitagoras untuk segitiga ACD ya. Nah, jadi yang ini bisa dihitung nih. Kalau gitu pernyataan 1 bisa memecahkan masalah ini. Jadi pernyataan 1 bisa. Sekarang kita periksa pernyataan 2 ya. Pernyataan 2 BC5. Nah, kalau BC5 bisa nggak kita hitung CD? Nah, yang pertama pakai Pitagoras. Nah, kita punya AC, kita punya CB. Kalau gitu bisa cari AB. Nah, lalu kalau AB-nya tahu, berarti kita bisa hitung si CD. Pakai aja luas sama dengan luas. Jadi setengah kali AC dikali BC setengah kali AB dikali CD. Nah, nanti ini setengahnya bisa coret. Lalu AC-nya sudah tahu, BC sudah tahu, AB-nya ada dari yang sini, lalu CD ketemu. Kalau gitu pernyataan 2 kita juga bisa menemukan panjang CD. Mari kita coba kembali ke pilihan gandanya. Jadi masing-masing pernyataan 1 bisa, pernyataan 2 juga bisa. Kalau gitu kita jawab yang D. Bagaimana adik-adik? Nah, kita sudah melihat bagaimana menyelesaikan soal-soal seperti ini. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Rajin belajar, semangat semuanya.